Permisi, Pak. Ya, Bu. Bapak, ini di Desa Rancahilir ya? Desa Rancahilir, Bu. Bapak namanya dan siapa, Pak? Mamat Rahmat, Bu. Pak Mamat Sebagai Kaur Perencanaan. saya mau lihat, Pak, dampaknya di Desa Rancahilir sendiri seperti apa, Pak? Boleh, Bu. Bisa Nanti ada beberapa tanggul rusak, juga rumah jebol. Oke. Nanti cuma akses jalan ke sananya susah, nanti kita pakai... Bisa pakai ini, oke, baik. Ya. Kita coba ikutin ya untuk melihat bagaimana dampak pasca banjir yang selama 3 hari itu merendam masif ya. Bukan hanya Subang saja, tapi banyak ada Indramayu, Purwakarta ya. Nah, oke. Kita duduk. Oke, Pak. Siap. Pak Muhammad, boleh ke sini kita lihat dulu. Ini apa ini sebenarnya, tanggul yang jebol ini sudah dibantu oleh warga atau sebenarnya ini yang memang rusak kemarin? Sebenarnya ini tadinya bagus. Pemerintah desa juga sudah Bapak bisa balik ke sini sebentar? Ya, oke. sudah membuat plat besi untuk beberapa titik. Ya. Dari dana desa kita anggarkan. Cuma karena memang tanggulnya mungkin sudah lama dan fondasinya juga sudah lama dan 10 tahunan ini mungkin sudah tua, jadi sudah perlu perbaikan lagi. Oke. Akhirnya tidak bisa menahan debit air. Pak Asep tadi ada pemikiran juga apa sebenarnya, kan bantuan sudah datang sebenarnya dari Bupati dan juga Wakil Presiden. Ya, yang kami butuhkan bukan hanya sekedar mie instan dan bukan hanya sekedar sembako, tapi yang paling dibutuhkan, sangat dibutuhkan oleh warga Pantura, bagaimana solusi untuk penanganan banjir. Khususnya untuk sementara ini hanya ini, Pak, tanggul yang jebol ini agar segera ditangani, karena bila ada banjir susulan pasti semuanya kecamatan Pemanukan akan kena dampaknya, Pak. Oke. Ini yang buat siapa nih, Pak? Ini yang BBBS ya, Pak? BBBS. Oke. Sekarang kan sudah hancur nih. Jadi tadi Pak Asep takutnya kita kan belum selesai musim penghujan nih ya. Betul. Itu yang ditakutkan sekarang aja ini masih gerimis nih. Iya. Tidak kemungkinan akan turun hujan kembali dan akan berdampak banjir lagi. Peningkatan kapasitas air Cipunagara. Jika air Cipunagara sudah naik bahkan limpas ke sini akan sangat repot kembali. Di Kali Cipunagara atau Sungai Cipunagara ini sebenarnya pernah seperti ini nggak sih meluapnya? Sering. Bahkan kejadian sekarang rentannya sangat pendek. Dari dulu agak lama ya, sekarang banjir besar itu bahkan belum sampai setahun udah nyampe. Kenapa sih Pak Asep dan Pak Mamat mungkin bisa? Ya, intinya yang dilihat dari sana tuh ada apa? Dari kita kan sini kan dilihat dugaan di depan, karena di hulunya itu di Tonggoh banyak pembangunan. Jadi yang harusnya jadi resapan air, hutan resapan air dijadikan pabrik atau dijadikan pemukiman gitu. Pabrik pemukiman. Iya. Dan dampaknya yang paling signifikan adalah di warga Pantura, karena di sini penampungan air terakhir. Dan mungkin untuk kedepannya saya sarankan lebih baik jangan pakai fondasi kayak gini, lebih baik pakai beton. Kenapa dengan fondasi yang ada seperti ini? Karena ini rentan, Bu. Jadi saat pengerjaan mungkin kurang semen atau gimana, tidak stabil. Jadi semen kurang ya bangunan ya tidak kokoh lah, rapuh. Kalau kita lihat fondasinya kan ini sebenarnya ada semen, ada batu, ada, tapi ini sebenarnya tidak ideal kalau untuk daerah rawan seperti kami. Ini semennya aja gini, rapuh. Jadi tidak ideal untuk fondasi dan untuk tanggul. Kami harapkan nanti pembangunannya berbentuk ready mix cor. Oke, ada cornya. Ya, langsung tanpa batu. Jadi semua pakai ready mix, pakai besi gitu. Oke, tadi kita sudah lihat yang sawah warga yang rusak ya, dan juga tanggul yang jebol ya, Pak Mamat, Pak Asep. Ini kalau rumah warga, ini saya lihat juga banyak yang masih bersih-bersih ya. Ya, di sebelah sini, Bu. Sebelah sini. Oke. Ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Tadi saya berbicara dengan Pak siapa, Pak? Bapak Warsa. Pak Warsa sedang kasih makan ini ternak kambingnya. Ternak kambing, Bu. Oke, Pak Warsa, kita boleh ngobrol sebentar, Pak Warsa? Ya. Nah, ini Pak Warsa, saya mau tanya, ini rumahnya Pak Warsa yang mana? Yang ini. Yang ini? Iya. Boleh kita lihat, Pak, ini yang kena banjir. Iya, boleh. Waduh, Pak Warsa. Ini rumah Pak Warsa. Tinggal sama siapa saja, Pak Warsa? Saya tinggal sama adik. Sama adik. Lumpur-lumpur kamar juga. Itu lemari sudah. Tinggal satu. Jadi ini barang-barangnya hilang ke bawah, hanyut semua. Kita kesana, Pak. Ini juga nggak ada yang tersisa ya, Pak, berarti ya? Semua. Waduh. Iya.
Oh, karena Bapak ini langsung di pinggir sawah. Pinggir sawah. Ini termasuk gentengnya Bapak? Iya, kena ke sini. Oh, kita geser ke sini Pak ya. Oke Pak, karena kita akan lebih ngobrol lebih panjang dan tetap harus jaga protokol kesehatan, nggak apa-apa ya Pak Warsa pakein dulu ya Pak ya. Kita mau ngobrol lebih panjang dengan Pak Warsa. Jadi setelah tadi kita diajak masuk dulu sama Pak Warsa ya Pak ya, rumahnya hancur. Sebagian besar tadi kita sudah jalan masuk ya, melintas rumah Bapak. Ini ada 1, 2, 3, 4 ruangan, termasuk dengan halaman ya Pak. Ini sebenarnya 5 ruangan ya sama ini ya Pak ya. Iya, 5. Tapi ini udah nggak ada lagi nih, yang tempat kita hadapkan ini sudah nggak ada ruangan lagi. Nah ini gentengnya sudah hanyut ke sini nih. Dan barang-barang juga nggak ada yang bersisa. Nggak ada yang selamatin, semuanya hilang. Ya trauma lah. Trauma Pak. Lihat rumah udah pada habis. Iya. Sudah berapa tahun Bapak tinggal di sini? Ya udah lama, Ada 10 tahun, lebih 20 tahun. 20 tahunan ada Bu. Jadi ini rumah 20 tahun sudah sebenarnya sama Bapak ya? Iya sama saya. Jadi Pak Warsa kalau bisa kita lihat ini yang nggak ada ruangannya saat ini adalah ruang apa tadinya Pak? Ini ruangan dapur ini. Ruang dapur, Iya. jadi tempat Bapak makan sama anak-anak Iya, juga. iya. Ruangan Masak, masak, nyuci, tempat itu di nyuci, sini. iya. Tapi sekarang udah nggak ada ya Pak, Sudah ini ke nggak bawah ada, sama Iya. banjir ya Pak ya? Banjir. Ya. Oke, tadi Bapak bilang bingung kalau minta tolong ke siapa karena semuanya juga kena bencana. Iya, iya. Tapi kalau tadi saya tanya, kira-kira dari mulai makanan, sandang pangan papan, mana yang prioritas yang mau pakaiannya dulu, bantuannya butuhnya, atau mungkin ini sekaligus secara bersamaan mau dibangun atau gimana? Ya posisi sih tempat tinggal, yang dipinta iya, tempat berteduh sih. Tempat berteduh. Tempat tinggal iya. Walaupun belum ada isinya Iya, karena ya iya. hanyut Penting semua. tempat tinggal. Apalagi Pak mungkin? Soal bantuan pakaian kan ada itu Hmm. dari yang ngasih. Yang penting adalah tempat Iya, tinggal. penting tempat tinggal. Karena untuk berteduh. Iya, untuk berteduh. Nggak nyaman kan tempat tinggal, nggak layak lah gitu. Hmm. Iya. Oke. Untuk kalau membenahi sendiri gitu Pak ya misalnya, ada nggak Bapak dananya? Iya. Nggak ada sih Bu. Buat betulin rumah. Nggak bisa, nggak mampu lah. Nggak mampu. Nggak Bapak. mampu. Kalau saya rumah Pak Warsa nih bingung ya, mau dibersihin juga ini sebenarnya udah rubuh gitu. Fondasinya juga nggak aman ya Pak. Kalau saya lihat ini retakannya kan juga sudah untuk dihuni juga kalau ada anak-anak nggak aman ya Pak. Gitu. Takut roboh. Takut roboh. Oke. Pak Warsa semoga selalu bisa menemukan ini ya Pak ya, semangat ya, meskipun pasti ini sangat berat dan mungkin akan lama gitu ya. Mudah-mudahan didengar juga oleh pemerintah desa atau pemerintah daerah juga gitu. Kita temukan fakta berikutnya.